Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini kembali kita akan mengadakan praktek berbagi ya. Hari ini kami berdua, Bu Linora dan saya, Bu Moiko, akan mencoba berbagi praktek baik. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat, kalaupun tidak ya nggak apa-apa juga. Ya, kami untuk pertama saya akan serahkan kepada Bu Linora. Terima kasih Bu Moy, terima kasih teman-teman sudah mau meluangkan waktu siang hari ini dengan sisa tenaga yang ada untuk kita bisa berbagi. Berbaginya hari ini judulnya yang saya ambil adalah melatih berpikir kreatif pada anak. Saya ambil judul ini karena siswa-siswi di SDN TDS 01 itu sebenarnya punya potensi yang besar ya, apabila kita sebagai pendidik di sini mau menggali apa yang ada di dalam diri anak tersebut. Jadi yang pertama, apa arti berpikir? Saya ambil di sini, berpikir merupakan aktivitas menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Artinya menimbang-nimbang dalam tindakan, itu berpikir. Itu pengertian berpikir ya, yang saya ambil dari salah satu sumber. Kemudian, apa arti kreatif? Kreatif merupakan kata dasar dari kreativitas, di mana kreativitas adalah aktivitasnya sendiri. Kreativitas adalah pengertiannya kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh sehingga menghasilkan solusi-solusi baru atau gagasan baru. Itu arti kreatif. Jika digabungkan, saya ambil dari salah satu sumber, pengertian disconnected. Berpikir kreatif adalah cara berpikir yang dimiliki oleh seseorang dengan tujuan untuk menciptakan ide atau hal-hal yang baru atau berbeda dari yang lain. Itu pengertian secara gabungan ya, berpikir kreatif. Kemudian di sini ada, saya ambil dari salah satu teori aja nih. Menurut Campbell, model proses berpikir kreatif meliputi 5 tahap, di mana di sini tahap pertama adalah tahap persiapan, kedua tahap konsentrasi, ketiga tahap inkubasi, yang D tahap iluminasi, dan E tahap verifikasi. Saya bicara pengertiannya dulu ya Bapak Ibu. Pengertian dari yang A, persiapan, di mana tahap persiapan itu adalah tahap memecahkan masalah dengan belajar berpikir, mencari jawaban dan bertanya pada orang lain. Itu merupakan tahap persiapan ya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika anak dihadapkan pada satu pernyataan, contohnya aja gitu, pernyataan, terus dia disuruh menjawab gitu. Nah, di tahap persiapan ini dia mulai berpikir tentang masalah tersebut, lalu dia habis pikir gitu ya, dia mencari jawaban dan bertanya. Kalau dia belum tahu, dia nanya kepada orang lain. Itu termasuk tahap persiapan. Yang B, tahap konsentrasi, merupakan waktu pemusatan atau waktu menimbang-nimbang, waktu menguji, waktu awal untuk mencoba dan mengalami gagal. Artinya trial and error. Di sini kita bisa, saya sendiri menerapkannya dalam pelajaran matematika gitu ya. Dalam pelajaran matematika, anak diberikan soal ya, dia mulai mencoba. Kita sendiri sebagai peserta didik baru memberikan satu soal gitu ya, misalnya seperti kemarin saya observasi rutin di kelas, lalu
tidak kasih tahu dulu, tidak langsung pada apa yang akan kita ajarkan hari itu gitu. Intinya materi yang akan kita ajarkan. Saya berikan dulu pertanyaan seperti di kegiatan awal gitu ya. Nah, mereka mencari jawabannya, mereka mencoba ya. Itu di tahap konsentrasi. Yang C di tahap inkubasi, di sini anak berhenti sejenak untuk mendapatkan informasi dan masalah yang diperoleh. Yang D iluminasi, mendapatkan rencana dan solusi penyelesaian dari masalah yang ditemukan. Bapak Ibu, saya di sini ingin memberikan praktek baiknya tuh ya. Yang kelima ada kelima dulu, verifikasi, menguji dan memeriksa ide atau gagasan yang diperoleh. Jadi seperti misalnya gini Pak, di praktek baiknya gimana ya kalau saya mau beritahu. Jadi artinya gini, saya belajar di pelajaran matematika. Lalu di Malangka ini itu ada ketika dia menyelesaikan satu soal atau satu permasalahan tanpa kita berikan dulu artinya caranya. Contoh, kelas 6 kemarin belajar tentang bangun ruang, ya, bangun ruang. Lalu ketika masuk ke bangun ruang, kita belajar dulu ciri-cirinya, ya. Lalu memberikan belum memberikan apa namanya tuh rumus, belum memberikan rumus, ya. Lalu kita hubungkan dengan bangun datar gitu. Ketika dia belajar di kelas 4 atau di kelas 5, itu artinya langkah-langkah yang saya berikan seperti itu. Artinya ada 5 langkah yang saya berikan. Di tahap yang terakhir verifikasi, menguji dan memeriksa ide atau gagasan yang diperoleh. Artinya kalau dia sudah mencari jawabannya sendiri dengan caranya sendiri, nanti akhirnya juga kita akan memberitahu gitu ya. Dia tahu jadinya, oh iya yang diperoleh itu seperti ini. Coba kembalikan ke awal soal itu, ketemu nggak jawabannya? Iya. Itu di tahap verifikasi, artinya menguji dan memeriksa ide atau gagasan yang diperoleh ya, Bapak Ibu. Kemudian ciri-ciri orang kreatif. 1. Menyukai tantangan baru, tantangan dan hal yang baru, ciri-cirinya. Ya, yang kedua mudah merasa bosan. Seperti siswa kita ya Bu, saya di kelas 6C ada tuh anak yang cepat ngerti matematika. Jadi dia cepat merasa bosan. Teman yang lain belum mengerti, dia sudah merasa apalagi ya, kita bagaimana menyiasati anak yang seperti itu. Nah, akhirnya saya berikan soal yang setingkat lebih dari teman-temannya yang lain gitu, supaya dia bisa anteng gitu, bisa diam. Yang ketiga, senang berimajinasi. Ini senang berimajinasi artinya dia senang berpikir gitu ya, apalagi bagaimana. Jadi kalau anak-anak misalnya kelas rendah, kelas 1, 2, 3, kalau kita lihat dia nggak bisa diam, padahal dia bisa menyelesaikan tugasnya, dia nggak bisa diam, berarti dia termasuk anak yang ke dalam ciri-ciri anak yang kreatif. Yang keempat, perilaku yang cepat berubah. Dan yang kelima, mudah beradaptasi. Di sini saya ada contoh berpikir kreatif. Ya, contoh berpikir kreatif. 1. Menyelesaikan soal pemecahan masalah pada mapel matematika dengan cara yang berbeda dengan hasil akhir yang benar. Artinya caranya boleh macam-macam. Kalau saya menerapkannya di dalam kelas seperti itu. Cara boleh seperti apa, yang penting hasilnya benar. Gitu. Contoh misalnya kalau kita mengajarkan namanya ilmu pasti ya Bu ya, cara boleh berbeda tapi hasil akhirnya benar ya. Itu ada seperti itu ya. Jadi caranya boleh macam-macam, yang penting jalannya benar, hasilnya benar. Itu boleh pada pelajaran matematika. Yang kedua, membuat desain grafis atau logo yang belum dilakukan oleh orang lain. Di sini yang kedua, di sekolah kita itu kekurangannya, kita nggak punya pelajaran komputer
ada pelajaran komputer sehingga mereka bisa membuat desain setingkat dengan usianya. Ini saya ambil seperti ini karena pengalaman saya. Saya harapkan di sekolah TDS nanti akan ada pelajaran komputer. Ya, dulu pernah ada, tapi akhirnya nggak ada ya Pak Chef. Padahal itu bisa melatih berpikir kreatif anak ya dengan cara seperti itu. Yang ketiga, membuat pot tanaman dari galon lem mineral dengan berbagai kreasi masing-masing anak. Ini sudah saya terapkan dan kreasi mereka bagus-bagus. Dan besok mereka juga akan melakukannya atau melaksanakan ujian praktek. Kita lihat besok Bapak Ibu dari kelas 6A, 6B, 6C. Kita lihat hasilnya, bagaimana sekreatif mungkin mereka mengerjakannya. Itu ya Bapak Ibu, contoh berpikir kreatif. Contoh kreatif di kehidupan sehari-hari. Di masyarakat contohnya seni jalanan. Saya sering lihat di jalanan banyak tulisan-tulisan, gambar-gambar. Itu termasuk contoh kreatif dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita sering lewat jalan stasiun Sing ya. Itu ada dekat jembatan tuh dibuat gambar mural. Itu bagus sekali ya. Itu anjuran yang sangat baik dari pemerintah untuk menuangkan kreativitas mereka. Yang B, mengubah barang bekas yang tidak terpakai, contohnya tadi galon lem mineral. Yang kedua, contoh kreatif di kehidupan sehari-hari itu di rumah. Contohnya membuat dekorasi rumah. Dekorasi rumah itu misalnya anak membuat, kalau dia punya kamar sendiri dia rapikan, dia buat seperti apa sehingga dia nyaman di dalam rumahnya. Yang B, membuat taman kecil kalau rumahnya punya taman. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sekolah. A, menghias dinding kelas dengan karya seni buatan siswa sendiri berupa lukisan, hand lettering, motivasi atau kerajinan tangan. Itu saya lihat di kelasnya Bu Eka ya. Ada topi dari kardus ya. Itu seperti itu. Kelas kecil juga udah bisa dilatih untuk membuatnya, untuk menghias dinding kelas. Itu juga merupakan berpikir kreatif anak. Yang B, membuat pot tanaman dari galon lem mineral dengan berbagai kreasi masing-masing anak. Motif tidak sama justru baik untuk menghargai setiap kreativitas. Jadi makin unik gambarnya, kita bisa tanya, kok ambil gambar ini, nanti dia akan menjawab dengan berbagai kreativitas mereka ya, daya pikir mereka. Yang C, menyediakan satu meja di sekolah ya, atau lemari pajangan di dalam kelas untuk diisi dengan hasil karya anak. Kita sudah punya ya, jadi hasil karya anak berupa making kita punya, tapi kadang-kadang apa Ibu? Kadang-kadang tidak diganti-ganti, jadi itu melulu. Nah ini contoh-contohnya teman-teman, ini contoh-contohnya dari seni jalanan ya. Nah ini galon lem mineral yang dibuat oleh anak-anak. Ibu terima kasih. Itu paparan saya. Yang saya mau sampaikan di sini adalah saya ingin berbagi pengalaman aja. Ini paparan. Apa sih isinya paparan gue kayak seperti ini? Jadi artinya berpikir kreatif ya, kita tumbuhkan bagi anak-anak kita. Karena saya lihat di sini guru-guru TDS unik. Ada yang lahir tahun 60-an, ada yang lahir tahun 70-an, ada yang 80, ada yang 90 kayak Bu Novel, tahun 90-an pasti. Nah, dari tingkatan-tingkatan ini saya percaya bahwa TDS di tangan teman-teman semua akan menimbulkan atau menghasilkan anak-anak yang kreatif, yang mempunyai daya pikir yang kreatif, apalagi datang dari P3K yang aktif
Contohnya ya Bu Anis, kemudian Bu Rosi, ayo Bu Nobel. Saya gini, kemarin saya bilang sama Pak Asep, terus saya apa yang mau saya paparkan ya? Ya udah yang bisa. Ya, jadi saya mau paparkan seperti itu. Di tangan-tangan teman-teman lah nanti sekolah ini akan lebih maju, akan lebih berkembang karena kemampuan teman-teman saya yang masih muda ya. Saya dulu muda tidak terlalu marah. Apa namanya laptop? Tidak banyak dipakai. Bahkan pengalaman saya, jadi saya berbagi pengalaman mengajar di sekolah swasta yang boleh dibilang kata orang keren, tapi gurunya belum nyampe ke situ ilmunya. Sayang banget kan, ada infocus, ada laptop satu kelas, ada AC, ada segala macam, tapi gurunya belum artinya belum bisa menggunakannya. Sangat sayang. Ketika saya datang ke TTS dan justru malah semakin saya mendekati masa jabatan purna tugas, saya makin mengerti karena banyak teman-teman yang masih muda yang memberikan, artinya mau dengan rela ikhlas ngajarin, oh ini begini gitu. Jadi itu yang saya ingin berikan. Kalau soal apa ya? Saya dari tahun 90 udah ngajar itu ya. Jadi saya tuh ngajar gitu aja yang saya tahu ya. Ternyata hasil tidak ada istilah tuh, hasil tidak mengkhianati proses. Jadi artinya gini, saya hanya tahu ngajar, saya tidak pernah berpikir saya akan jadi seperti ini. Saya berbagi sama teman itu aja. Saya tidak pernah berpikir akan menjadi seperti sekarang ini. Yang saya tahu saya ngajar di swasta itu aja. Lalu kalau jadi seperti sekarang ini bonus. Saya katakan bonus dari Tuhan. Jadi teman-teman yang masih muda, hayu, pokoknya berproses aja, nikmati proses, hasil akan mengikuti. Hasil bonus, saya percaya. Itu aja dari saya yang saya bisa sampaikan, paparan atau apalah yang saya bisa mau bagikan hari ini. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau bertanya? Itu urusannya moderator ya. Udah selesai. Oke, terima kasih Bu Lin yang sudah memberikan paparan yang begitu baik. Nah, kami memberikan kesempatan, mungkin ada teman-teman yang memberikan saran atau pendapat atau pertanyaan. Nanti kalau bisa akan dijawab, kalau enggak teman-teman jawab sendiri. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Satu termin setengah pertanyaan aja. Nah, maksudnya Pak? Satu termin kan biasanya 2-3 pertanyaan. Ini jadi sebelum selesai pertanyaan stop. Ya. Silakan yang mau bertanya mungkin. Laura mau nanya apa? Makan apa hari ini? Silakan. Ada? Boleh. Aku kan kadang-kadang ibu yang mau nanyakan ada anak yang memang pintar tapi kreatifnya itu kadang-kadang mengkhawatirkan. Maksudnya misalnya namanya ini kayak tempat itu kelas emosi kan, apa barangnya jatuh di bawah gitu ya. Mereka tuh pengen ngambil. Jadi sebenarnya kalau dipikir mungkin kreatif juga. Jadi ada temennya yang taruh ke bawah, lalu ada yang taruh narik kakinya untuk menahan. Tapi kalau kita lihat kan itu membahayakan. Dari gimana tuh seperti anak-anak seperti itu? Kan sebenarnya ada gitu kayak Devi atau anak-anak hal-hal yang menurut kita nakal itu berbahaya gitu. Tapi setelah dijelaskan tujuannya mereka itu sebenarnya kreatif. Kayak misalnya mau ambil barang di atas orang, tapi itu
Mau dijawab? Itu seperti ini, Bu Lora ini. Itu karena kekhawatiran kita aja kali ya. Kekhawatiran kita, padahal sebenarnya anak nggak berpikir situ. Contoh lain nih, kayak laptop nih, yang sering kita bilang kan, kalau kita mainin, takut nanti rusak. Padahal anak-anak itu semua dia pengen tahu gitu. Jadi dia nggak berpikir akan rusak, tapi malah akan menimbulkan kreativitas dia melalui keaktifnya dia lah gitu. Nah mungkin yang Bu Lora tadi tanyakan itu jawabannya kalau menurut saya, mungkin nanti ditambah teman-teman ya. Kalau menurut saya begini, itu karena tingkat kekhawatiran kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang yang ada di sekelilingnya dia. Aduh, ntar bahaya nih anak nih. Padahal ketika kita tanya, enggak Bu, saya mau ambil ini Bu. Oh iya itu. Tapi sih bisa ya kita kasih tahu, tidak seperti itu nak gitu. Misalnya mau itu, kamu bisa minta tolong orang dewasa untuk mengambilkannya atau bagaimana. Bisa solusinya seperti itu menurut saya Bu Laura. Apakah teman-teman ingin menambahkan pertanyaan Bu Laura? Lagi Bubul senyum-senyum ya Bubul. Bubul nanya. Ya teman-teman, kalau dia merasa bingung. Ngerti, yakin. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Oh iya teman-teman, saya sudah selesai menyampaikan paparan atau berbagi. Nah, setelah saya ada teman saya Bu Mo yang akan memberikan atau membagikan yaitu aksi nyata penguatan literasi murid. Saya yakin dan percaya teman-teman sudah melakukan semuanya di kelas masing-masing ya, untuk literasi, karena rapor pendidikan kita ternyata literasinya meningkat ya berkat kita yang sudah melakukannya di sekolah ini. Ya, seperti kita ketahui semua bahwa pengertian literasi adalah wujud dari keterampilan yang secara nyata, yang secara spesifik adalah keterampilan kognitif dari membaca serta menulis, yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya. Itu pengertian dari literasi. Kemudian apa sih tujuan literasi? Nah, tujuan literasi di sini ada 4 saya ambil di sini. Yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Dan yang keempat, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca. Itu tujuan dari literasi. Lalu manfaat literasi, yang pertama, menambah perbendaharaan kata atau kosakata seseorang. Jadi dengan membaca kita bisa lihat, oh kayaknya saya nggak ngerti nih katanya apa ya. Nah, biasanya kita suka cari tuh di kamus ya. Sekarang kan ada Google ya, kita tahu translate. Lalu yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Ketiga, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Keempat, kemampuan interpersonal seorang akan semakin baik. Kelima, kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Dan keenam, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Nah, ini yang saya sudah praktekkan nanti di kelas. Ini ada 4 tingkatan literasi ya, di atas kompetensi umum minimum itu disebut mahir, mencapai kompetensi minimum disebut cakap, di bawah kompetensi minimum dasar, jauh di bawah kompetensi minimum perlu intervensi khusus. Nah, ini
contoh rencana kegiatannya, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan akhir. Nah, yang akan saya ceritakan ini pengalaman saya di kelas untuk meningkatkan literasi anak selain kegiatan hari Rabu. Nah, di kelas itu saya membiasakan anak membaca dulu apa yang akan materi yang akan diberikan. Kalau saya tanya anak-anak, siapa yang udah baca ringkasan materi tema ini? Saya suka kasih tugas anak-anak ya, agenda baca rangkuman materi tema 8 misalnya. Nah, saya tanya di kelas, siapa yang sudah baca? Tidak ada yang angkat tangan, berarti mereka kan belum baca. Nah, saya menyuruh mereka membaca kembali, misalnya buka halaman, saya ambil buku, saya buku. Jadi literasi yang saya ambil ini bukan hanya buku cerita, tapi lebih saya terapkan ke pembelajaran. Jadi anak saya suruh buka halaman sekian, misalnya mengenai apa gitu, pelajaran apa. Nah, mereka baca, saya kasih waktu 10 menit gitu ya, paling lama. Mereka baca, nah setelah mereka baca, baru saya suruh mereka menuliskan apa yang kalian dapatkan setelah kalian membaca itu. Terserah kalian, mungkin berbeda antara anak yang satu dengan yang lain. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah mengarang cerita, intinya aja apa informasi apa yang kalian dapatkan. Ya, nah setelah itu baru setelah membaca, terus mereka menuliskan. Nah, di sini tiap-tiap anak kalau saya lihat meskipun yang dikatakan kurang sekalipun, tapi mereka bisa menyampaikan informasi yang mereka dapatkan. Jadi setelah itu saya suruh mereka membacakan. Ayo, misalnya si A, kamu bacakan apa yang kamu dapatkan, informasi apa yang kamu dapatkan. Nah, itu tujuan saya agar mereka membiasakan diri membaca. Ya, anak-anak kalau di rumah disuruh baca dulu, mau ya termasuk mungkin kita juga termasuk saya lah ya, nggak terlalu hobi membaca. Kalau suruh baca yang banyak itu udah pusing duluan. Tetapi ya karena kita diwajibkan kayak sekarang ya, diharuskan anak-anak kemampuan berliterasi ya, mau kita harus terapkan di dalam pembelajaran, bukan hanya pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi di semua mata pelajaran pun bisa kita terapkan literasi ini ya. Biarkan anak-anak menuliskan apa yang mereka dapatkan, mungkin satu kalimat pun jangan kita salahkan gitu ya. Pokoknya intinya terserah kamu beberapa banyak informasi yang kamu dapatkan. Nah, itu pertama yang saya lakukan dengan membaca. Yang kedua, kemampuan literasi yang saya lakukan di kelas, pernah saya memberikan video pembelajaran. Jadi saya nggak ngurangin dulu. Misalnya saya mau waktu itu ada materi mengenai planet kalau saya tata surya. Jadi saya berikan video kepada mereka, kan mereka saya suruh bawa HP. Nah, mereka dengarkan video itu masing-masing. Lalu setelah itu selesai, nah sama. Coba kalian tuliskan informasi apa yang kalian dapatkan dari video itu. Ya, nah itu sama kayak kemarin menyimak ya. Jadi anak-anak disuruh menyimak informasi yang mereka dengar, dan kalau video kan mereka lihat dan mereka dengar, lalu mereka tuliskan intinya, ya intinya yang mereka dapatkan apa. Nah, dari situ mulai lama-lama mulai berkembang tuh. Jadi anak-anak mulai banyak informasi yang mereka berikan. Ya mungkin pertama kali ya masih sedikit, tapi dengan dilatih terus-menerus, akhirnya mereka mulai terbiasa membuat istilahnya rangkuman gitu ya, rangkuman dari yang mereka baca, dari yang mereka dengar. Nah, ini kegiatan literasi yang saya lakukan selama saya mengajar di kelas 6 ini. Ini contoh kegiatannya kalau misalnya mereka mau belajar yang di kelas ini, itu buku pelajaran yang saya suruh baca. Di umpan balik dari mereka, refleksinya ya. Program literasi sedang digiatkan di sekolah. Gerakan 15 menit membaca buku selain buku pelajaran. Nah, kegiatan membaca ini dilakukan
sebelum jam pelajaran dimulai yang kita lakukan ya. Murid-murid boleh baca buku apapun, mereka ada yang baca buku cerita, misalnya novel atau majalah. Nah, sebenarnya waktu 15 menit tidak cukup bagi mereka, namun diharapkan gerakan ini bisa membangkitkan minat baca di kalangan para siswa. Nah, kesimpulannya, untuk menyukseskan gerakan literasi dengan pembiasaan membaca memang perlu dipaksakan. Anak-anak mungkin belum tahu manfaat dari membaca. Banyak pilihan tema buku di perpustakaan, minat baca mereka kadang tidak muncul kalau tidak dipaksa untuk membaca dan menuliskan rangkuman. Nah, ini memang anak-anak harus agak dipaksa ya. Karena kalau berhubungan dengan pelajaran itu mereka takut. Ya silakan baca, jadi mereka serius. Tapi kalau ya udah silakan baca, kita nggak ada apanya namanya ya. Ya udah sekedar baca aja. Mereka males. Tapi kalau di dalam kelas, misalnya berhubungan dengan pelajaran, ada apa ya? Ya mungkin karena mereka pengen mendapatkan nilai kali ya. Jadinya mereka akan sungguh-sungguh melakukan ini. Sekian paparan dari saya. Ini yang saya lakukan di kelas, dan saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua juga pasti sudah melakukan kegiatan literasi di kelas masing-masing. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bu Moy. Ada yang ingin bertanyakan teman-teman dari paparan atau berbaginya Bu Moy? Jelaskan dulu, saya kasih catatan tulisan kisah juga agak banyak sih, berapa baris. Ternyata setelah katanya kira-kira maksudnya paham nggak? Katanya paham. Kalau paham, ternyata anak-anak ada yang belum paham, ada yang nggak paham, banyak yang paham ya, karena emang yang paling simpel lah ceritanya yang mudah dipahami. Terus pada waktu itu saya menyuruh mereka untuk bermain peran drama. Bagaimana sih kita dipraktekkan kegiatan seperti itu, cerita seperti itu dipraktekkan, mungkin melibatkan 6 sampai 7 anak. Ternyata dengan drama itu seru juga, kayak bermain peran ya, ada cerita seperti itu dipraktekkan, itu seru juga. Apa seperti itu termasuk literasi juga. Literasi ya, kan mereka baca dulu kan, terus mereka memahami apa yang ada di dalam bacaan itu ceritanya. Nah, kalau mereka tidak memahami, mereka tidak bisa melakukan. Jadi menurut saya kegiatan itu termasuk kegiatan literasi. Nah, kalau menurut teman-teman apakah termasuk literasi? Kalau menurut saya iya, mereka memahami bacaan. Pak Wakasep, Ya. Oke, ini. Tadi mau nanya? Enggak. Apa nanti? Ibu Bapak, karena bukan cuma mengomentari pertanyaan Pak Hasan, tapi ada yang mau disampaikan juga kaitannya dengan literasi. Jadi tolong disimak dulu, main HP-nya laptopnya berhenti. Ya, karena kadang-kadang soal info ke anak saja nih, malam-malam suka ada orang tua yang puasa. Sebenarnya ini gak sih gitu. Karena anaknya ada di kelas 1, ada di kelas 4, ada di kelas ini, kelas ini, infonya beda-beda Pak, yang mana nih gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita sampaikan info, penyampaian di grup orang tuanya beda-beda. Ya, sama sih saya juga kalau
sebelum lagi ngomong suka buka HP. Untuk pelajaran kita saja. Gini, yang pertama kaitannya dengan pertanyaan Pak Ansar, apakah kegiatan seperti itu literasi? Iya. Di RTL tahun lalu yang menyebabkan nilai literasi kita naik, salah satunya adalah memerankan naskah drama. Jadi literasi itu tidak melulu membaca, tidak melulu cerita. Main drama pun bisa dijadikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan literasi, karena awalnya dia baca, gitu. Kecuali yang spontanitas, gitu ya. Sebaiknya memang seperti itu kan. Kalau di lapangan kelas tinggi itu suka ya, kelas 6 itu suka menampilkan drama singkat, gitu. Memerankan teks tertulis itu adalah literasi, ya. Yang kedua, tadi Bu Mos sampaikan kelasnya suka menuliskan cerita, menuliskan rangkuman dan sebagainya. Jadikan itu sebagai tipografi, Bu Moy dan teman-teman yang lain. Maksudnya apa? Tulisan anak dikumpulkan, dicilid. Jadikan itu sebagai bahan bacaan di perpustakaan, itu lebih bagus. Karena kita tidak punya channel penerbit. Kalau kita punya channel penerbit, itu jadi sebuah cerita yang anak-anak suatu saat main ke sini, dia bisa baca karya dia beberapa tahun yang lalu. Gitu. Tapi sementara itu juga termasuk dalam RTL. Beberapa waktu yang lalu kan saya pernah minta tolong tuh anak-anak buat ini dikumpulkan ke saya, itu maksudnya mau menyusun tipografi tulisan anak, dijadikan sebagai sebuah kumpulan tulisan anak yang bisa dibaca oleh kelas lain. Nanti ditempatkan di perpustakaan, buatkan saja covernya pakai komputer, tipografi karya-karya anak TDS 01. Ya, cuma mohon maaf tulisan anak kita ya luar biasa. Kemarin saya novel memeriksa tulisan menyimak kelas 6, luar biasa tulisannya. Ya, kalau saja terjadi seperti 4 tahun lalu mungkin ya boleh kita periksa hasil kerjaan siswa dengan cara tukar. Waktu itu kita periksa tulisan anak buku PHK, tulisannya Masya Allah, tulisannya Latin, semuanya Latin dan bagus tulisannya. Kalau dioper tulisan kita diperiksa guru PHK, Astagfirullahaladzim. Ya, ini yang pernah Pak Ibrahim sampaikan waktu itu, mungkin harus kita latih anak-anak tulisannya dari awal. Ya perlu waktu tambahan memang untuk mengajarkan anak menulis seperti ini. Ya, dari kelas awal mungkin bisa kita harus latih terus, dan kelas atas jangan juga membiarkan, nggak apa-apa sudah besar boleh tulisan cetak, boleh, harus konsekuen. Mereka mungkin konsekuen, artinya kan kelas 6 tulisannya seperti itu luar biasa banget. Ya tulisan anak kita aja, Jidan aja kemarin dia bilang tulisannya mau novel, tulisannya waduh marah, padahal belum dibilang jelek, apalagi dibilang jelek. Marah-marah pukul meja. Saya hibur, tulisannya bagus, novel, adem lagi. Ya, jadi luar biasa. Tapi tidak apa-apa, yang kita pentingkan kreativitas anak dulu. Ya, disusun dalam sebuah buku karya anak. Mungkin seperti itu ya Bu Mai, itu juga salah satu yang menyebabkan literasi kita naik. Kemarin RTL-nya dilaksanakan. Terus membaca keliling, ya, mobil perpustakaan keliling itu setiap hari apa ya? Rasa ya? Ya bukan nggak ada lagi baca, bukan tidak ada lagi. Kalau bisa yang baca jangan anak kelas bawah aja. Kan begitu mobil datang itu yang ngerumuni apa? Anak-anak kelas bawah. Kalau bisa kelas atas turunkan saja nggak apa-apa, karena mereka nggak bisa diatur waktunya. Dia sudah dijadwalkan dari perpustakaannya hari Selasa, sudah tidak bisa diubah lagi. Ya, jadi dimanfaatkan dan kita punya dokumentasinya. Itu kaitannya dengan literasi, ya, poin. Jadi banyak aktivitasnya. Sama
Sama seperti yang kemarin saya sampaikan tentang numerasi juga iya. Ya, saya ingatkan sekali lagi banyak media di perpustakaan yang boleh digunakan anak-anak. Cuma kadang-kadang namanya anak-anak begitu kalau tidak dikontrol, kan daduknya itu dari kayak bantal tuh, kotak ditidurin, dibuat sandaran kepala. Daduknya itu dari busa. Ya, tapi anak-anak senang mainnya, main keluar tangga dengan cara itu. Boleh kok dibawa ke kelas, nggak apa-apa. Yang penting setelah dipakai, dikembalikan ke perpus tempatnya. Ya, itu mungkin tanggapan saya mengenai literasi. Jadi apapun yang bisa Bapak Ibu sampaikan, nggak usah khawatir. Nyatanya oke. Ya, ada sedikit aja. Berarti hari Selasa siapa yang belum? Beri aja ya. Oke. Nanti mungkin Pak Har akan sampaikan setelah Novel dan Dewi maju apa nih alternatifnya. Berarti kan semua sudah nih untuk menjadi narasumber. Ya, tapi mohon maaf Pak Har, saya juga suka cek lihat teman-teman itu ada yang jadi narasumber tiga kali. Jadi jangan disuruh maju 3 kali lah ya. Oh iya. Berbaik hati aja dah, bikinkan sertifikatnya 3. Gitu. Jadi jangan main-main terus yang kita bahas. Gitu. Ibu bapak kayak Bu Rosi kan kemarin dapat dari pelatihan, walaupun sudah lama nggak apa-apa. Ya. Saya punya ilmu baru, nanti saya kasih. Yang penting ibu bapak dulu. Ya, bikin PowerPoint hanya dalam waktu 5 menit selesai. Gak perlu kita rekor, gak perlu kita cari seni download dan sebagainya. 5 menit selesai. Ya, ada caranya nanti saya sampaikan. Jadi ibu bapak nggak usah takut bikin PowerPoint atau apa namanya Canva. Ya, tapi PowerPoint dalam waktu 5 menit luar biasa. Gambarnya, backgroundnya luar biasa. Bagus banget gitu. Saya baru tahu juga. Rupanya ada cara yang lebih mudah tanpa kita ngetik. Lama. Ya, Pak Hendra sudah tahu. Tanpa kita ngetik itu kan kita kelihatannya terpotong jalan sendiri. Ya, nggak perlu copy paste, nggak sampai. Tulis saja misalnya apa boleh tadi judulnya? Berpikir kreatif pada anak. Udah gitu. Ntar kita lihat aja. Kita tulis sendiri tuh, jalan sendiri dengan background yang luar biasa dan sebagainya. Kita nggak perlu capek copy paste, nggak perlu ngetik. Jalan sendiri. Mau berapa lembar? Tinggal pilih. Ya, Pak Hendra sudah tahu gampang. Mungkin Pak Hendra sudah bisa praktekkan. Kalau itu nanti Pak Hendra aja yang sampaikan. Ya, nanti setelah beliau novel narasumber yang luar biasa ya. Baik, saya kembalikan ke rumah. Terima kasih, mohon maaf Ibu Bapak kalau ada salah. Ya, terima kasih Pak Asep atas sarannya, masukannya. Jadi kita semua mau belajar untuk lebih baik lagi. Nah, kami berdua, Melin dan saya, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan perhatiannya. Biar apa yang kami berikan hari ini boleh diterima dengan hati yang lapang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Hartono.